Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil judul Enterprise Arsitektur pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Kodli Aldi Arfiadi, NIM F1D 019057. Next. Untuk materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yakni yang pertama ada preliminary, yang kedua ada vision arsitektur, yang ketiga ada business arsitektur, dan yang terakhir yakni information system arsitektur. Next. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan profil singkat tentang perusahaan yang kami analisis, yakni JNE. JNE adalah sebuah perusahaan pengiriman logistik terbesar yang mempunyai agen sebanyak 6.800 pada tahun 2018 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak seperti jasa ekspedisi lainnya seperti Mas Cargo dan W3 Cargo yang mempunyai syarat minimum jumlah dan berat pengiriman barang. JNE lebih berfokus pada pengiriman barang retail atau satuan tanpa ada batasan minimumnya. JNE didirikan pada tahun 1990 oleh Suprapto Suparno bersama Johari Zain, tepatnya pada tanggal 26 November. Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan 8 karyawan dan bermodalkan awal yakni 100 juta rupiah. Pada mulanya, JNE hanya berfokus pada penanganan kegiatan ekspor dan impor, seperti kepabeanan, jasa impor kiriman barang, dokumen ekspor, impor, serta pengirimannya dari luar negeri ke menuju Indonesia. Next. Baik, untuk materi yang pertama, yakni preliminary, akan disampaikan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Putri Cantica, NIM F1D019019. Di sini saya akan menjelaskan tentang preliminary yang ada pada analisis perusahaan Jalur Nugraha Eka Kurir, di mana dalam preliminary terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang pertama, izinkan kami untuk menjelaskan tentang aktivitas utama. Dalam aktivitas utama terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu proses inbound logistik, di mana proses inbound logistik ini dibutuhkan karena hal ini merupakan hal yang paling utama. Karena dalam proses ini terjadi proses dimulai dari penerimaan bahan mentah, penyimpanan bahan, pendistribusian produk. Tanpa adanya inbound logistik, maka perusahaan tidak akan berjalan. Yang kedua yaitu proses operation. Proses operation ini dibutuhkan karena aktivitas ini berguna untuk pengubahan input menjadi bentuk akhir dari sebuah produk, seperti produksi, pembuatan produk, perawatan produk, jaminan kualitas dari sebuah produk, serta fasilitas produk. Yang ketiga yaitu proses outbound logistik, di mana proses outbound logistik ini merupakan sebuah proses yang dibutuhkan untuk aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi secara fisik atau pelayanan kepada konsumen. Yang keempat yaitu proses marketing and sales, di mana aktivitas ini termasuk ke dalam aktivitas yang utama dari sebuah organisasi seperti pembelian dan layanan oleh pengguna, serta mendorong untuk dapat membeli produk yang dibuat dari perusahaan. Tanpa adanya aktivitas sales dan marketing, perusahaan tidak akan berjalan secara baik, karena tidak adanya penawaran secara langsung maupun penawaran secara online kepada pelanggan dan tidak adanya promosi kepada perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu proses service, di mana service ini terdapat pada primary activities atau aktivitas utama, karena hal ini berguna untuk penyediaan layanan antara perusahaan dan pelanggan serta meningkatkan atau merawat nilai dari produk. Next. Selanjutnya yaitu aktivitas pendukung atau support activities. Selain memiliki aktivitas utama, PT Jalur Nugraha Eka Kurir juga memiliki aktivitas pendukung untuk membuat perusahaannya menjadi lebih tangguh. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia ini termasuk ke dalam pendukung aktivitas karena merupakan hal yang sangat penting dalam proses bisnis untuk mengembangkan apa yang ada dalam perusahaan. Yang kedua itu perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi masuk ke dalam pendukung karena aktivitas ini yang nantinya akan membantu dalam pengembangan perangkat lunak komputer, sistem telekomunikasi,
komunikasi dan pengembangan sistem, dan juga teknologi dapat membantu proses bisnis karena jika proses bisnis pada perusahaan dapat menggunakan IT, maka akan lebih maju dengan pesat. Yang ketiga yaitu pengadaan. Pengadaan masuk ke dalam support activities atau pendukung karena pengadaan mendukung operasi dengan kegiatan production atau produksi. Yang terakhir yaitu infrastruktur perusahaan, di mana alasannya masuk ke dalam support activities adalah karena dalam hal ini infrastruktur merupakan suatu komponen yang memicu untuk pendukung yang lainnya. Artinya ketika pengelolaan infrastruktur terkendali dan terpantau, maka semua yang terjadi dalam perusahaan akan ikut terpantau. Mungkin itu saja penjelasan tentang preliminary. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi yang berikutnya, yaitu vision arsitektur akan disampaikan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jihad Asahid, NIM F1 D019043. Baik, materi selanjutnya yaitu vision arsitektur. Nah, apa itu vision arsitektur? Jadi, vision arsitektur atau arsitektur vision ini biasa kita sebut dengan visi arsitektur, merupakan suatu tahapan awal dari keseluruhan iterasi tahapan dari TOGAF ADM. Nah, tahapan ini dimulai dengan mendefinisikan ruang lingkup organisasi, batasan-batasan organisasi, dan ekspektasi dari keseluruhan iterasi tahapan yang dilakukan. Hasil dari tahap visi arsitektur ini akan menjadi pedoman untuk arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Nah, bagian selanjutnya, ini merupakan subbagian dalam vision architecture atau stakeholder map, yang disebut stakeholder map matrix. Nah, stakeholder map matrix ini merupakan tahapan yang mengidentifikasi para stakeholder, di mana di sini mengidentifikasi para stakeholder untuk keterlibatan arsitektur, pengaruh mereka terhadap keterlibatan arsitektur, dan masalah yang harus ditangani oleh kerangka arsitektur. Nah, memahami stakeholder dan persyaratannya memungkinkan seorang arsitek untuk memfokuskan upaya di bidang-bidang yang memenuhi kebutuhan para stakeholder nantinya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagian dari stakeholder map matrix, di mana ini satu tabelnya itu akan berisi beberapa kolom, 4 kolom. Yang pertama ada fungsi, kemudian ada stakeholder, kemudian ada key concern, dan terakhir yaitu kelas. Nah, fungsi ini jadi maksudnya apa? Jadi fungsi ini contohnya top level management. Nah, stakeholder ini maksudnya bagian siapa yang bertanggung jawab, yaitu kepala cabang. Jadi kepala cabang ini berfungsi sebagai top level management. Kemudian key concern-nya itu bagaimana? Jadi seperti tanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab penuh dengan jalannya seluruh kegiatan di JNE cabang. Nah, kelasnya ini termasuk key player. Baik, sekian dari vision arsitektur. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya adalah bisnis arsitektur yang akan disampaikan oleh rekan kami. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Medina Indriani dengan NIM F1D019061 akan menjelaskan terkait proses bisnis arsitektur yang terdapat di PT Nugraha Jalur Eka Kurir atau JNE. Di sini yang pertama terdapat beberapa proses yang di antara proses-proses tersebut terdapat subproses dan aktivitasnya. Di mana proses pertama yaitu proses inbound logistik atau proses yang berfokus terhadap pengadaan barang dan pengelolaan warehouse dari perusahaan JNE. Pengelompokan aktivitas-aktivitas dari inbound logistik dapat dilihat pada tabel yang ada di layar, di mana subprosesnya yaitu pengadaan barang, kemudian aktivitas yang terjadi yang pertama itu ada menyimpan barang sementara sebelum didistribusikan ke kantor cabang, kemudian melakukan checking keamanan terhadap barang. Next.
Proses yang kedua yaitu proses operation yang merupakan proses pengecekan barang yang nantinya akan masuk ke proses pengiriman barang kepada customer, di mana subprosesnya yaitu proses pengiriman barang dengan aktivitas yang pertama menentukan kantor cabang tujuan dari setiap barang, kemudian mengelola prioritas jadwal pengiriman barang, dan yang ketiga yaitu menentukan transportasi untuk pengiriman barang. Next. Proses yang ketiga yaitu proses outbound logistik yang merupakan aktivitas yang berkaitan dengan memberikan produk atau layanan kepada customer seperti proses penyortiran dan pengantaran barang berdasarkan wilayah. Subprosesnya yaitu sortir dan pengantaran barang dengan aktivitas penyortiran barang berdasarkan wilayah dan pengantaran barang dari kantor cabang ke customer sesuai dengan alamat yang sudah tersedia. Next. Yang terakhir yaitu proses marketing and sales, yang merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan dengan tujuan untuk membujuk pelanggan atau membuat pelanggan membeli produk yang dijual. Kemudian di sini ada subprosesnya yaitu promosi barang dengan aktivitas yang pertama melakukan promosi terhadap barang dan jasa, kemudian melakukan perencanaan terkait strategi marketing perusahaan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi yang terakhir adalah Information System Architecture. Akan disampaikan oleh rekan kami, kepadanya dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya Anissa Mutmainah, NIM F1D 019-007, di mana di sini saya akan menjelaskan Information System Architecture. Next. Di mana pada information arsitektur terdapat yaitu yang pertama arsitektur data, di mana pada arsitektur data ini terdapat 8 bagian, yaitu subproses. Yang pertama CSAT dengan aktivitasnya yaitu informasi mengenai survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan, di mana subproses cabang JNE informasi mengenai cabang-cabang JNE yang sudah tersebar di Indonesia, kemudian data customer informasi mengenai data pelanggan, kemudian data customer service informasi mengenai data master customer service. Berikutnya data rekapitulasi komplain, yaitu merupakan informasi mengenai data pelanggan yang melakukan komplain. Selanjutnya subproses rekapitulasi konsultasi yang merupakan aktivitas dari informasi mengenai kumpulan data pelanggan yang melakukan konsultasi, bertanya, komplain, dan lain-lain. Kemudian dokumen investigasi merupakan aktivitas dari informasi mengenai data penelusuran masalah komplain yang dari pelanggan. Yang terakhir data survei pelanggan, yaitu dengan aktivitasnya informasi ini mengenai hasil survei kepuasan yang diisi oleh customer. Next. Kemudian pada informasi sistem arsitektur terdapat arsitektur aplikasi yang terdiri dari 4 subproses, di mana yang pertama subprosesnya yaitu JNE Mobile Agent dengan aktivitasnya yaitu aplikasi mobile yang disediakan PT JNE untuk memudahkan agen-agen cabang untuk melakukan geotagging atau update informasi cabang. Kemudian subproses MyJNE yang merupakan aktivitas dari aplikasi yang disediakan oleh PT JNE untuk menunjang kenyamanan customer dalam mengecek tarif pengiriman JNE seluruh Indonesia, status pengiriman JNE, lokasi JNE terdekat, dan kemudian melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli individual. Kemudian yang bagian subproses ketiga, Aksioni, merupakan aktivitas dari aplikasi yang disediakan JNE untuk memudahkan pelanggan dalam proses penyampaian keluhan serta mendapat respon yang cepat untuk nantinya diproses lebih lanjut. Kemudian subproses MyOrion, yang itu aktivitasnya sistem informasi pelaporan internet JNE yang digunakan untuk mengelola barang, transaksi, dan informasi pengiriman. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.